Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang sensasi tidak nyaman setiap harinya dari bangun pagi sampai menjelang tidur. Kita orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis mengalami sensasi yang sangat tidak nyaman, terutama di bagian perasaan ya, sangat tidak nyaman sekali. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal tersebut, teman-teman ya, tolong tonton videonya sampai habis. Jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham, kalian bisa menanganinya. Nah itu teman-teman, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis sangat sering sekali mengalami sensasi tidak nyaman teman-teman ya, entah itu badannya, pikirannya, perasaannya teman-teman ya, semuanya serba tidak nyaman teman-teman ya. Dan bahkan ketika kita mengalami rasa tidak nyaman itu sangat sering sekali teman-teman ya, bahkan dari awal kita bangun tidur saja sampai menjelang kita mau tidur, bahkan ketika kita sudah tertidur juga itu mengalami rasa tidak nyaman teman-teman ya. Nah itu, nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kalian nggak usah berpikir terlalu jauh ya, wah ini jangan-jangan gue mendekati kematian. Jangan seperti itu teman-teman ya. Orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis rata-rata mengalami hal seperti itu. Bukan rata-rata ya, hampir 100% orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu mengalami hal seperti itu teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Jadi kalian nggak usah khawatir, kalian nggak usah cemas, kalian nggak usah was-was. Kenapa nih gangguan ini beda ya? Dulu kita mengalami sakitnya paling selama 1 minggu, 2 minggu, atau misalkan dalam 1 hari itu kita ada nyaman gitu teman-teman. Nah tetapi kenapa nih sekarang itu kok rasa tidak nyamannya itu bahkan setiap menit, bahkan setiap detik, dari awal pagi sampai menjelang malam itu ada aja rasa tidak nyaman. Perlu kalian ketahui teman-teman bahwa inilah ciri khas dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Jadi rasanya itu berbeda dengan gangguan yang lain. Mungkin kalian tahu ya, mengenal dengan istilah apa ya, sakit gigi teman-teman ya, sakit kepala teman-teman ya. Mungkin kalian mengalami sensasinya seperti itu teman-teman. Nah tetapi saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis rasanya beda teman-teman ya.
Walaupun kalian sakit giginya beda rasanya teman-teman ya, sangat dahsyat sekali. Kemudian ketika kalian mengalami sakit kepala, kok rasanya beda, sangat dahsyat sekali. Termasuk di perasaan teman-teman ya. Mungkin dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis kita mungkin mengalami was-was teman-teman, tetapi was-wasnya was-was wajar. Kalau seandainya mungkin lihat anak belum pulang pada jam waktunya gitu teman-teman, kadang kita was-was teman-teman. Nah, tetapi was-was di sini saat terkena anxiety disorder, was-wasnya itu kadang berlebihan teman-teman ya, was-wasnya itu bisa beribu-ribu kali lipat. Nah itu teman-teman ya, perlu kalian ketahui teman-teman ya, saat kalian sedang mengalami was-was kok rasanya sangat besar itu ya karena kitanya ada sensitif yang sangat besar teman-teman ya. Kita khawatir dengan gangguan ini teman-teman ya, kita khawatir dengan penyakit ini, kita khawatir dengan hidup ini teman-teman ya, takutnya kita itu hidupnya nggak lama lagi teman-teman ya. Nah kita mengenal rasanya khawatir itu kayak gimana sih teman-teman ya. Nah tetapi saat anxiety disorder atau kecemasannya berlebih, sensitifnya bertambah besar gitu teman-teman ya, rasa khawatir ini ya rasanya itu berkali-kali lipat teman-teman ya, bahkan bisa beribu-ribu kali lipat. Nah itu teman-teman, tetapi itu perlu kalian ketahui teman-teman ya, bahwa semuanya juga tidak berbahaya teman-teman ya. Hanya apa ya, hanya karena kita itu sensitifnya itu semakin besar teman-teman. Yang membedakan itu cuman itunya saja sih sebetulnya. Kita ada trauma sehingga setiap harinya mengalami waspada, mengalami was-was gitu teman-teman. Sebetulnya was-wasnya biasa karena memang kitanya itu anxiety disordernya itu tambah besar teman-teman ya. Jadi di situ sensitifnya juga semakin besar, sensitif perasaan, sensitif pikiran teman-teman semakin besar sehingga rasa was-wasnya juga semakin besar. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika kalian sekarang mengalami rasa tidak nyaman teman-teman ya, setiap harinya bahkan dari bangun pagi sampai menjelang malam itu kita mempunyai rasa tidak nyaman, bahkan ketika tertidur juga kita mempunyai rasa tidak nyaman teman-teman ya. Kalian gak usah khawatir teman-teman ya, karena inilah ciri khas dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Rasanya memang seperti berbahaya, tetapi tidak berbahaya sama sekali. Nah itu teman-teman ya, cuman rasa saja teman-teman ya, cuman sensasi doang gitu teman-teman ya, cuman sensasi toknya gitu teman-teman ya, tetapi untuk bahaya tidak. Nah itu teman-teman ya. Nah, tetapi kadang orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu tidak bisa menerima ke sana. Tapi Pak, saya itu nggak mau mengalami hal seperti ini setiap hari karena sudah merasa capek dengan keadaan ini. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, di setiap video saya itu saya selalu menganjurkan sama teman-teman itu, orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis dituntut mempunyai rasa sabar yang sangat tinggi teman-teman ya. Dituntut mempunyai rasa semangat yang sangat besar, dituntut mempunyai tekad yang sangat kuat teman-teman ya. Kenapa saya katakan hal seperti itu? Karena proses pemulihan dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu prosesnya berbeda dengan gangguan yang lain. Nah kenapa berbeda dengan gangguan yang lain? Ya karena kita gangguannya bukan cuma satu gangguan teman-teman ya, kita punya dua gangguan. Yang pertama gangguan medis, yaitu tentang asam lambungnya, yaitu tentang GERD-nya gitu teman-teman ya. Dan kemudian kita juga ada gangguan psikisnya teman-teman ya, yaitu anxiety disorder dan psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kenapa orang yang terkena gangguan asam lambung kok kita sampai bisa terkena anxiety disorder juga gitu teman-teman ya, ada psikosomatis juga di situ. Ya karena ketika di awal-awal nih saat terkena gangguan asam lambung rasanya seperti mau mati teman-teman ya, padahal itu bukan mendekati kematian, padahal itu bukan, kalian itu bukan mau mati teman-teman ya. Di situ gula darah kalian sedang turun teman-teman, dan ketika sedang turun rasanya itu seperti mau pingsan teman-teman. Dan ketika kalian seperti mau pingsan, kalian pikirannya berasumsi yang lain teman-teman ya. Wah ini jangan-jangan mendekati kematian nih, takut gua mati nih. Tanpa disadari di situ menjadi trauma teman-teman ya. Dan ketika ada trauma ke depannya, kesininya nih, ketika ada sensasi apapun selalu kalian kait-kaitkan dengan kematian. Ada sakit kepala sedikit saja selalu dikait-kaitkan dengan hal-hal yang berbahaya. Nah itu teman-teman ya, itu dulu saya gitu teman-teman ya. Jadi saya itu menceritakan diri saya sendiri. Nah itu teman-teman, jadi untuk teman-teman yang sedang mengalaminya, tenang saja. Saya juga dulu mengalami hal seperti itu teman-teman, dan itu tidak berbahaya teman-teman ya. Hanya apa ya, hanya sensasi doang teman-teman ya. Pada kenyataannya teman-teman ya, saya masih hidup sampai sekarang gitu teman-teman. Kemudian kalian juga masih hidup sampai sekarang, walaupun kalian itu sekarang belum sembuh total dan masih merasakan sensasi yang sangat tidak nyaman. Nah itu teman-teman, tetapi perlu kalian ketahui sensasi yang tidak nyaman itu nanti juga hilang dengan sendirinya kalau seandainya kalian itu konsisten terhadap metodenya.
Nah itu teman-teman ya, apa itu metodenya? Kembali lagi sama pola makannya tetap dijaga, pola hidupnya tetap dijaga, pola pikirnya tetap dijaga. Minumnya minimal 8 gelas dalam sehari harus dijaga juga teman-teman. Kemudian selebihnya selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Nah itu teman-teman ya, kok Pak ada sih kata-kata gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang? Ya karena kesenangan itu bisa mengobati psikis yang sedang terkena sekarang teman-teman ya. Coba Anda rasakan sendiri kalau seandainya kalian masih juga mengelak, Pak saya itu psikisnya nggak terganggu nih. Coba Anda rasakan sendiri, apakah kalian sekarang itu mengalami bahagia teman-teman ya? Saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, rasa bahagia itu nggak ada teman-teman ya. Jangankan untuk tertawa-tertawa lepas ya, senyum sedikit saja, senyum simpul saja itu nggak ada teman-teman ya. Itu yang saya alami dulu gitu teman-teman ya. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis itu dituntut harus selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Kalau seandainya kitanya senang teman-teman ya, kitanya lupa dengan yang namanya penyakit, kemudian kitanya lupa dengan yang namanya trauma, dan di situ kalian merasa sembuh total teman-teman ya. Karena jujur ya, untuk gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, setiap sensasinya itu terjadi kalau seandainya kita lebih dominan 80% nih, kalau seandainya kita teringat dengan yang namanya penyakit. Nah itu teman-teman ya, kalau seandainya kita teringat dengan yang namanya sensasi, kalau seandainya kita teringat dengan kita itu sekarang sedang menderita, nah itu teman-teman ya 80% hampir dari sana. Nah itu teman-teman, yang 20%-nya lagi mungkin karena fisik kita sekarang sedang apa ya, imunnya sedang turun dan akhirnya semuanya menjadi serba apa ya, serba mudah terserang gitu teman-teman ya. Kena angin dikit kita mudah masuk angin. Nah itu teman-teman ya, ada suhu terlalu panas gitu teman-teman ya, kita mudah keliengan. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, pahami saja ke sana biar kalian itu tidak terlalu cemas, biar kalian itu tidak terlalu was-was. Kenapa nih setiap hari saya selalu merasakan rasa tidak nyaman, kenapa nih setiap hari itu saya merasa aneh, berbeda dengan orang lain kok bisa tertawa, kok saya enggak. Ya iyalah, kalau seandainya ada trauma gitu teman-teman ya, ada ketakutan terhadap hal-hal yang tidak diinginkan, rasa bahagia itu hilang teman-teman ya. Nah ketakutan itu bisa dihilangkan dengan memahami teman-teman ya. Contoh kecil, sekarang sedang kembung nih. Kalau seandainya kalian paham kenapa bisa kembung, mungkin kalian juga tidak akan ketakutan teman-teman ya. Oh iya, kembung itu karena banyak gasnya nih di lambung saya. Penyebabnya apa ya? Mungkin asam lambungnya belum normal. Ketika belum normal wajar kalau seandainya gasnya masih berlebih gitu kan teman-teman ya. Tetapi berbeda ketika belum paham ke arah sana. Kadang ketika kembung, waduh ini apalagi nih, jangan-jangan penyakit liver nih. Itu saya dulu gitu teman-teman ya. Dulu juga saya menganggap seperti itu, dan akhirnya yang paling dirindukan itu adalah rumah sakit, kemudian di USG juga, dan kemudian selalu dinyatakan baik-baik saja. Kadang ketika selalu dinyatakan baik-baik saja itu ya merasa tidak percaya sama dokter teman-teman, akhirnya pindah rumah sakit, ganti dokter lagi, tetapi jawabannya semuanya sama. Dan ternyata dokter itu lebih pintar, yang salah itu di kitanya teman-teman. Kita ada trauma, kitanya ada ketakutan, sehingga ketika ada ketakutan itu kitanya semakin waspada dan akhirnya selalu berpikir ke arah-arah yang tidak diinginkan. Jadi tidak mempercayai apa yang dokter katakan. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, kalau seandainya kata dokter itu cuman asam lambung saja, cuman GERD saja, cuman dispepsia saja, cuman gastritis saja, kalian itu nggak usah khawatir teman-teman ya. Semuanya juga serba apa ya, tentang pencernaan. Dan untuk pencernaan itu kalau seandainya jaga makan saja sebetulnya udah beres teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya kalian, Pak ini bukan di pencernaan, ini perasaan kok saya tuh was-was tiap hari, gelisah tiap hari teman-teman ya. Nah itu dari psikis teman-teman ya. Ada anxiety disorder di situ teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana, dan kemudian ketika ingin menangani psikis, usahakan gimana? Berbahagialah teman-teman ya. Nah makanya kembali lagi, gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap bahagia setiap harinya. Dan kalau seandainya kalian bahagia setiap harinya, sudah pasti kalian itu sembuh total dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Kenapa saya katakan sembuh total? Karena hal-hal yang kalian alami sekarang itu nanti kalian bakal menganggap sepele teman-teman ya. Karena sepele sebetulnya. Ini gangguan yang kalian alami setiap harinya itu sebetulnya gangguan rumahan teman-teman ya. Nah itu, nah kembali lagi, kenapa gangguan rumahan itu terasa besar? Karena ada psikis di situ yang terganggu. Kita salah persepsi teman-teman ya. Kemudian ditambah lagi kitanya itu sensitifnya itu masih besar.
pikirannya masih besar, sensitifnya, perasaannya masih besar, sehingga rasanya sedikit saja semakin besar, tambah besar teman-teman di situ. Nah itu teman-teman contoh kecil lah. Meriang kan dulu juga kalian pernah mengalaminya teman-teman ya. Saat sebelum terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, kalian juga pernah mengalami meriang teman-teman ya. Tetapi sekarang saat mengalami meriang teman-teman ya, kalian menjadi was-was, kalian menjadi gelisah, bertanya-tanya juga, kenapa nih ya kok sekarang saya tuh meriang, meriangnya itu nggak jelas gitu, dikatakan meriang, tidak dikatakan tidak meriang, kok sayanya meriang, nggak nyaman. Nah itu teman-teman ya, padahal dulu juga kalian mengalaminya, cuman kalian dulu itu tidak terlalu tidak terlalu kepikiran ke arah sana. Nah itu teman-teman, tetapi sekarang ada anxiety disorder, kalian mengalami meriang, kalian pikirannya sibuk di situ, dan akhirnya ketika sibuk stres di situ, dan ketika stres sudah pasti nanti itu asam lambungnya nggak normal lagi. Ketika asam lambungnya nggak normal, sensasi yang lain-lain hadir lagi. Nah itu teman-teman, makanya usahakan ketika kalian meriang ya sudah, kalian itu terima saja teman-teman. Jangan kalian, kenapa nih meriangnya kok lama, beda dengan dulu gitu teman-teman. Ya sekarang itu kalian meriangnya itu lama ya karena ada dipicu dari stres juga teman-teman. Ya makanya ketika sekarang kalian mengalami meriang, usahakan perbanyak minumnya, kemudian apapun yang terjadi makan harus masuk, kemudian tidur di malam harinya harus cukup. Udah, that's it, beres segitu aja teman-teman ya. Kalian nggak usah bingung, nanti juga meriang-meriangnya itu hilang dengan sendirinya. Nah itu teman-teman ya, karena jujur ya, saat meriang itu ketika saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, durasinya ya lumayan berbeda teman-teman ya. Mungkin sebelum kita terkena psikis dulu ya, kita itu meriangnya biasa-biasa saja gitu kan teman-teman ya, paling lama 1 minggu, paling lama juga gitu teman-teman 2 minggu. Tetapi untuk saya pribadi dulu sampai ada yang 1 bulan gitu teman-teman ya, kemudian membaik lagi, meriang lagi 2 minggu, sembuh lagi, meriang lagi 1 minggu. Selalu saja seperti itu, dan ketika belum memahami ya kadang membingungkan teman-teman ya, kok saya ini beda ya dengan orang lain sakit kok sekarang udah sembuh lagi, tapi sekarang saya sakit kok ini udah beberapa tahun itu nggak sembuh-sembuh. Nah itu teman-teman, padahal pemicunya ada di stres teman-teman ya. Jadi ketika kita sedang mengalami sakit apapun, kalau seandainya diikuti stres, diikuti dengan ketakutan, pasti terasa lama. Nah itu teman-teman, kenapa terasa lama? Karena kitanya itu selalu fokus di waktu teman-teman ya. Kapan nih gue sembuh nih? Besoknya bangun tidur, kok gue masih nggak nyaman nih? Kapan nih gue sembuh? Selalu teringat di situ waktu teman-teman ya, dan ketika selalu teringat dengan waktu gitu teman-teman ya, pasti yang namanya waktu itu akan terasa lama teman-teman ya. Tetapi berbeda ketika kalian selalu melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, melakukan aktivitas yang menyenangkan gitu teman-teman ya. Kemudian ketika hati dan pikiran kalian senang, waktu itu tidak terasa teman-teman, tahu-taunya udah maghrib nih. Oh sekarang udah malam minggu nih. Nah itu teman-teman, itu perbedaannya di sana. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, video tentang seputaran sensasi yang tidak nyaman setiap harinya teman-teman ya, bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, kemudian mempunyai sensasi tidak nyaman setiap harinya, bahkan perasaannya di badannya, di pikirannya setiap hari terasa tidak nyaman teman-teman ya. Pahami saja bahwa inilah ciri khas dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Tetapi kalau misalnya kalian bertanya juga apakah berbahaya, tidak berbahaya sama sekali teman-teman ya. Yang harus kalian lakukan itu adalah bersabar teman-teman ya, tetap semangat, kemudian tetap konsisten dengan 3P-nya, biar kalian itu cepat membaik teman-teman, biar tidak terlalu lama. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Kemudian bagi teman-teman yang sekarang sering mengeluh, Pak kapan saya sembuh, Pak kapan saya ini bakalan membaik. Ingat teman-teman ya, semuanya butuh proses teman-teman. Dan ingat juga bagi teman-teman yang sekarang sedang merasa menderita teman-teman ya, yang namanya penderitaan dan kebahagiaan itu sifatnya tidak kekal teman-teman. Jadi kalian jangan pernah menyerah teman-teman ya. Mungkin kalian sekarang sedang merasa menderita, tetapi kalian harus bisa meyakini dan harus bisa percaya bahwa yang namanya penderitaan itu sifatnya tidak kekal. Nanti juga kalian bakalan melewati gangguan ini, bakal melewati penderitaan ini, dan kalian juga bakal menghampiri rasa bahagia itu. Nah itu teman-teman. Tetapi bagi teman-teman yang sekarang sudah sembuh nih, sudah merasa sembuh dari gangguan asam lambung dan psikosomatis, kemudian sudah merasa bahagia, kalian juga harus diingat juga teman-teman ya, rasa bahagia, rasa nyaman itu tidak selamanya terus begitu teman-teman ya, karena sifatnya tidak kekal. Nah makanya biar kalian itu merasa nyaman terus, jangan terlena teman-teman ya, karena untuk gangguan asam lambung dan psikosomatis itu bisa kambuh kapanpun. Nah itu teman-teman, makanya konsisten dari mulai sekarang, jangan mentang-mentang kalian
sekarang sudah sembuh, kalian berantakan lagi. Jadi kalian itu di apa ya, yang lain-lainnya sudah tidak dijaga lagi pola 3P-nya teman-teman ya. Tetapi bagi teman-teman ya yang sekarang belum membaik, alangkah baiknya kalian konsisten juga gitu teman-teman, biar kalian itu cepat membaik dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Nah itu teman-teman ya, hujan nih. Waduh, ini pulangnya bisa kehujanan nih teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi wawasan buat kalian, ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya, kemudian doakan saya juga teman-teman ya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.